Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talaba? Arjukum fisihhatin wa afiyah. Baik anak-anak, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal pada PTS. 20 soal dari 25 soal yang nanti akan diujikan. Yang kita bahas hanya 20 soal saja, mulai dari bab 1 hingga bab 2 sampai terkib atau qaidah ad-dhamir. Mubasyaratan, langsung saja. Ikhtar as-sahhal ajwiba min alif ba jim dal au ha mimma ya'ti. Pilihlah jawaban yang paling benar dari A, B, C, D atau E berikut ini. An-namra al-ula, nomor 1. Ayyu madrasatin fi hadhihi surah. Jadi, sekolah apa di gambar ini? Terlihat gambar sekolah MA Bilingual Batu. Nah, bahasa Arab dari MA Madrasah Aliyah, apakah alif, ba, jim, dal atau ha? Bahasa Arab dari Madrasah Aliyah adalah Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah. Jadi MA atau setingkat SMA, bahasa Arabnya adalah Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah. Alif, ba, ini kita fokus ke alif, ba. Karena yang C, Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah, Al-Madrasah Al-Mutawassithah itu sekolah SMP atau setingkat MTS. D ini juga begitu, Madrasah Sanawiyah. Dan yang E, Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah adalah SD. Sehingga C, D, E ini pasti salah. Kita konsentrasi ke alif dan ba saja. Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Madrasah Aliyah negeri. Al-Hukumiyah ini negeri. Sedangkan Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Ahliyah itu swasta. Di sini terlihat MA Bilingual Batu ini masih Madrasah Aliyah swasta. Sehingga jawabannya adalah ba. Oke. An-namra ats-tsaniyah. Nomor 2. Na'rifu fi hadhil bitaqah anna nukta litalib fi Jakarta. Kita ketahui di kartu ini anna bahwasanya titik-titik milik siswa di Jakarta. Nah, di kartu ini yang di Jakarta adalah alamat. Ya, kita cek di sini. Jakarta ini adalah yang di Jakarta ini adalah alamat. Alamat bahasa Arabnya adalah unwan. Sekarang kita lihat yang alif unwanul baits, alamat rumah. Yang B unwanul madrasah, alamat sekolah. Kita cek apakah ini alamat sekolah atau alamat rumah. Siswa atas nama Ahmad Zaidan ini SMAN 1 Surabaya. Berarti alamat sekolahnya ada di Surabaya karena dia sekolah di SMAN 1 Surabaya. Sehingga yang alamat Jalan Niaja dulu nomor 9 Jakarta ini adalah alamat rumah. Sehingga jawabannya unwanul baits, alamat rumah. An-namra ats-tsalitsah, nomor 3. Hadhil kalimah al-khati'ah hiya nukta. Soal nomor 3. Kata yang salah di sini adalah, kalau kita lihat di sini pernyataan nomor 3 adalah tentang asyhur al-miladiyah wasyhur al-hijriyah, yaitu bulan-bulan Masehi dan bulan Hijriah. Yang alif Muharram, Ramadan, Syawal, Maris. Nah, ini masih campuran. Ini bulan Hijriah, sedangkan Maret adalah bulan Masehi. Sehingga nomor 1 salah. Sekarang yang nomor 2. Agustus, Oktober, Desember, Mei. Nah, ini benar. Agustus, Oktober, Desember, Mei. Ini bulan Masehi. Yang 3. Safar, Sya'ban, Rajab, Rabiul Awal. Ini juga bulan Hijriah.
tidak ada campuran dengan bulan Masehi. Yang 4, Yunius, September, Rajab, Februari. Juni, September, Rajab, Februari. Lah ini masih ada Rajab, campuran antara bulan Hijriah dan bulan Masehi. Jadi yang 4 salah. Sehingga jawabannya adalah karena ditanyakan al-kalimah al-khuti'ah, kata yang salah. Jadi karena kata yang salah yakni masih ada campuran antara bulan Masehi dan Hijriah, maka jawabannya nomor 1 dan 4 ini ada di E. An-Namr ar-Rabi'ah nomor 4. Nah, ini tentang pemahaman teks. Muhammad tilmidun wa huwa qadimun min Padang. Fa ina yaskun an. Muhammad murid dan dia berasal atau datang dari Padang. Maka di mana sekarang ia tinggal? Ya, di mana ia tinggal sekarang? Kita harus pahami dulu teksnya ini untuk menjawab di mana sekarang Muhammad tinggal. Muhammad tilmidun jadidun yata'allamu fis safil 'ashir. Muhammad murid baru, ia belajar atau sekolah di kelas 10 minal madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyatil tsalitsah Jombang, Jawa Asyarqiyah. Dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Jawa Timur. Wa huwa qadimun min Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Dia datang atau berasal dari Padang, Sumatera Barat. Wal'an huwa yaskunu fi Ma'had Bahril Ulum Al-Islami Jombang, Jawa Asyarqiyah. Dan dia sekarang tinggal di Pondok Bahrul Ulum Jombang, Jawa Asyarqiyah atau Jawa Timur. Wa fi khilali waqtil istirahah yata'arafu Muhammad ma'a ba'di asdiqaihi. Di sela-sela waktu istirahat, Muhammad berkenalan bersama beberapa teman-temannya. Wa akhiran, dan terakhir, ya'ti dauru Muhammadin wa huwa yaqul, dan yang terakhir tibalah giliran Muhammad berkenalan, wa huwa yaqul, dan dia berkata, ismi Muhammadun unwani syari Imam Bonjol raqmu 25 Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Nama saya Muhammad, alamat saya Jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang, Sumatera Barat. Wa hiwayati al-mufaddala qira'atu kutubit turasil islamiyah. Dan hobi saya yang favorit atau yang kesukaan adalah membaca buku atau kitab kuning. Wa takharrajtu fil madrasatil mutawassitatil islamiyatil hukumiyatil tsaniyah Padang. Dan saya alumni atau lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Padang. Oke, baik. Kembali ke soal tadi, pertanyaannya adalah di mana sekarang Muhammad tinggal? Ya. Tadi di teks sekarang wal'an huwa yaskunu fi Ma'had Bahril Ulum Al-Islami Jombang, Jawa Asyarqiyah. Jawa Asyarqiyah. Sehingga jawabannya kita cek. Apakah alif yaskunu fil madrasati ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah tsalitsan Jombang? Bukan. Jawabannya adalah ada di D. Yaskunu fi Ma'had Bahril Ulum al-Islami Jombang. Oke. Yang E yaskunu fi Ma'had Bahril Ulum al-Islami Padang. Ya, ini hati-hati, sedikit menjebak. Yang D ini Pondok Bahrul Ulum Jombang, sedangkan yang E Pondok Bahrul Ulum Padang. Oke, jawabannya tadi sesuai teks adalah di Pondok Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur. Nomor 5, An-Namr al-Khamisah, hal hiwayatu Muhammad al-mufaddala la'abu kuratil qadam fil mal'ab. Apakah hobi Muhammad yang favorit adalah bermain sepak bola di lapangan? Jadi teksnya sama, masih sama dengan teks di nomor sebelumnya. Kita cek di teks ini bahwasanya hobi, setelah kita pahami tadi teksnya, sekarang kita cek hobi Muhammad yang paling disukai qira'atu kutubit turas al-islami. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah hobi Muhammad yang disukai itu bermain sepak bola? Bukan ya, jawabannya sehingga la.
Di sini yang la hanya B dan D. Nah, jadi langsung fokus ke B dan D saja. Tidak, ya. Kita lihat yang B dulu. La, tidak. Hiwayatuhu al-mufaddala qira'atu kutubit turas al-islami. Tidak, hobinya yang disukai adalah membaca kitab kuning. Lah, ini yang benar. Yang D, la hiwayatuhu al-mufaddala qira'atul majallah wa qira'atul Qur'an. Bukan, ya. Hobinya yang disukai membaca majalah dan membaca Quran, bukan, tapi yang disukai adalah membaca kitab kuning. Oke, harus diteliti dan dipahami ya, karena nanti ketika pelaksanaan PTS itu soal diacak dan jawabannya juga diacak, sehingga harus benar-benar fokus, konsentrasi dan teliti. An-namr as-sadisah. Nomor 6, al-jumlah as-sahihah lin-nas. Kalimat yang benar pada teks. Jadi teksnya masih sama. Satu teks tadi untuk 3 soal. Kalimat yang benar pada teks. Ya, jadi langsung saja kita cek yang alif. Hiwayatu Muhammad al-mufaddala la'abu kuratil qadam fil mal'ab. Hobi Muhammad yang disukai adalah bermain sepak bola di lapangan. Bukan, ya. Karena hobi yang disukai tadi adalah membaca kitab kuning. Ba. Muhammad tilmidun fi safil asir minal madrasati atsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah Malang Jawa Asy-Syarqiyah. Muhammad siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri Malang Jawa Timur. Bukan, ya, karena Muhammad itu siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, bukan Malang. B juga salah. Kita lihat yang C. Ya'ti dauru Muhammad li ta'aruf ma ba'da istiqaihi akhiran. Tibalah giliran Muhammad untuk berkenalan bersama teman-temannya di akhir. Kita cek. Nah, di sini tadi memang Muhammad berkenalan akhiron, di akhir. Oke, sehingga jawabannya yang C ini benar. Namun kita harus cek juga ya yang D, yang E, karena siapa tahu nanti kuncinya diacak, kita tidak tahu ada di mana. D. Muhammad yu'arifu ismahu wa anwanahu wa hiwayatahu wa raqmah hatif. Muhammad memperkenalkan namanya, alamatnya, hobinya, dan nomor telepon. Nah, tadi perkenalannya tidak ada nomor telepon. Jadi kesalahannya ini adalah di raqmu hatif. Sehingga D juga salah. Yang E, takharraja Muhammad fil madrasati al-mutawassithah al-islamiyah al-ahliyah ats-tsaniyah Padang. Oke. Muhammad alumni atau lulusan dari Madrasah Sanawiyah swasta 2 Padang. Padahal di sini di teks adalah takharraja Muhammad alumni MTS negeri. Nah, ini al-hukumiyah negeri ya, bukan swasta. Jadi di sini kesalahannya di ahliyah, sehingga jawaban E salah. Yang paling benar adalah yang C. An-namr as-sabi'ah, nomor 7. Al-wasful 'am li hadzal nas. Deskripsi umum di teks ini. Nah, kita sudah pernah membahas tentang teks deskriptif atau an-nas al-wasfi. Bahwasanya an-nas al-wasfi atau teks deskriptif itu ada 2. Al-wasful 'am, deskripsi umum, dan al-wasful khas, dan deskripsi khusus. Deskripsi umum itu sangat mudah, yaitu masih mendeskripsikan umum dari teks itu. Biasanya di kalimat awal dari paragraf atau dari teks tersebut. Oke, sehingga jawabannya langsung saja kita menuju yang kalimat pertama. Yaitu ada di alif. Muhammad tilmidun minal madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Muhammad siswa di Madrasah Aliyah Negeri. Oke, ini yang umum, sehingga jawabannya alif. Kenapa yang B, C, D, E ini salah? Kita cek kenapa. Muhammad tilmidun minal madrasati ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah wa anwanuhu fi syari Imam Bonjol. Muhammad siswa di Madrasah Aliyah Negeri dan alamatnya di Jalan Imam Bonjol. Nah, ini sudah rinci menjelaskan alamat. Padahal teks deskriptif yang umum itu masih secara umum, tidak rinci mengenai alamatnya, hobinya, atau lulusan mana, itu tidak, ya.
Jadi kesalahan yang B ini karena ada rincian alamat. Termasuk yang C. Di C ini juga dirincikan hobinya. Wa hiwayatuhu al-mufaddala qiraatul kutub. Ya, dan hobinya yang disukai adalah membaca kitab. Jadi kesalahannya di sini karena sudah merincikan hobi. Dan yang D ini juga sudah rinci menambahkan takharraja fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah, yaitu tentang alumni. Jadi sudah tidak umum lagi. Dan yang E ini kesalahannya ada di sini. Menjelaskan wahwa qadimun min Padang, menjelaskan asalnya juga. Jadi sudah rinci ke asalnya. Dan yang paling benar untuk menunjukkan teks deskripsi umum al-wasful am adalah masih umum tentang bahwasanya Muhammad adalah siswa di Man, gitu saja. Masih umum ya, belum rinci. Jawabannya alif. An-namra as-samina nomor 8. Al-jumlah al-munasibah li-imla'il faragh fi hadzal hiwar. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi titik-titik di teks percakapan ini. Nah, di sini ada percakapan antara Ahmad dan Fauzan. Ya Fauzan, titik-titik. Jawaban Fauzan, wulitu fi tsalits asyar min Oktober sanata 2004 wa anta. Saya lahir di tanggal 13 Oktober 2004. Kamu? Nah, ini sudah cukup. Kalau jawabannya ini ada tanggal 13 Oktober, berarti ini menanyakan. Kalau jawabannya sudah ada saya lahir pada tanggal 13 Oktober 2004. Nah, ini berarti menanyakan tentang tanggal lahir. Kita cek yang alif, Mas Muka. Ini artinya siapa namamu? Kurang sesuai ya, tidak sesuai. Yang B, Ma'unwanu baitik. Di mana alamat rumahmu? Nah, ini juga tidak sesuai. Yang C, ma makanu miladik. Di mana tempat kelahiranmu? Nah, tempat. Padahal tadi jawabannya saya lahir tanggal, bukan tempatnya. Jadi ini juga salah. Yang D, matarikhu miladik. Berapa tanggal kelahiranmu? Lah, tarikh ini tanggal. Sehingga D adalah yang benar. Yang E sekalian ya. Marokmu hatifik. Berapa nomor HP-mu? Berapa nomor teleponmu? Ini bukan juga. Ya. Sehingga yang paling tepat adalah D. An-namru at-tasi'ah. Mata wulida Fauzan? Di mana Fauzan lahir? Mata wulida Fauzan? Kapan Fauzan lahir? Nah, kapan ini berarti menunjukkan waktunya kapan. Di sini terlihat wulitu fit tarikh tsalits. Wulitu fit tarikh ats-tsalits asyar min Oktober sanata 2004. Oke. Berarti 13 Oktober 2004. Di sini yang benar terlihat di B. Oke. Nomor 10. An-namra al-ashirah. Al-harfu fi hadhil jumlah. Ini sekarang beralih pada tarkib aqsamul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang ditanyakan adalah huruf di kalimat ini. Nah, manakah yang huruf? Termasuk kategori huruf. Ahmad wa Muhammad yal'abani kuratul qadam fil maidan. Ahmad dan Muhammad, mereka berdua sedang bermain sepak bola di lapangan. Nah, tadi yang ditanyakan adalah huruf. Kita identifikasi manakah yang huruf. Apakah Ahmad? Ahmad ini isim, nama orang ini isim. Yal'abani sedang bermain, ini fi'il atau kata kerja. Kuratul qadam, sepak bola. Ini juga isim, bukan huruf. Fi, nah fi ini adalah huruf, tepatnya huruf jar. Sehingga jawabannya adalah fi. Yang ini bukan ya, Al-Maidan ini isim.
Oke, lanjut an-namrah al-hadiyata asyra nomor 11. Al-fi'lu fi hadhil jumlah. Kata kerja di kalimat ini ya. Kalimatnya masih sama, kita identifikasi mana yang fi'il. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini yang abani sedang bermain. Berarti ini fi'il atau kata kerja. Oke, jawabannya adalah B. Yang alif ini tadi isim, kata benda, karena nama orang Ahmad. C ini juga isim, kata benda, sepak bola. V ini huruf. Al-Maidan, ada alnya, yang merupakan salah satu ciri dari isim. Dan ini artinya lapangan. Jadi yang paling tepat yang menunjukkan fi'il atau kata kerja adalah yal-abani, jawabannya B. An-namrah ats-tsaniyata asyra nomor 12. Ana adhabu ilal madrasati ma'a sadiqi masyan 'alal aqdam. Saya pergi ke sekolah bersama teman saya jalan kaki. Min al-asma' li hadhihi al-jumlah illah. Oke. Ini ada kalimat, kemudian pertanyaannya adalah yang termasuk isim-isim pada kalimat ini kecuali. Nah, ini kecuali yang mana? Yang jawabannya di sini adalah isim-isim tapi kecuali yang mana? Yang pertama, ana. Ana ini merupakan isim. Tepatnya isim domir, kata ganti. Ilah. Ilah ke. Nah, ilah ini huruf. Sehingga bukan isim. Nah, ini tadi yang ditanyakan isim tapi kecuali berarti B. Karena ilah merupakan huruf, bukan isim. Coba yang C. Al-madrasah, sekolah. Salah satu ciri isim adalah ada alnya. Jadi ini isim ya. Sodiki, temanku. Nah, ini juga. Ini isim. Al-aqdam, ini juga isim. Ya, pertanyaannya kan, manakah yang termasuk isim tapi kecuali? Sehingga kecuali jawabannya B. Nomor 13, umri 17. Nah, 17 ini bahasa Arabnya apa? Kemarin sudah membahas tentang angka-angka juga. Kita cek alif sab'ata asyara. Sab'ata asyara ini 17. Sab'ata wahid. Nah, ini kurang tepat ya. Sab'at 7, wahid 1. 7 dan 1 ini salah. Wahid wasab'un. Nah, ini wahid. Wasab'un, sab'un ini 70. Jadi wahid wasab'un ini 71. Sab'una wa wahid. Ini 70 dan 1. Nah, ini juga salah. Wahid sab'a 17. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat sab'ata asyar 17. Nomor 14. Ratib al-kalimat litusbiha jumlatan mufidah. Susunlah kata-kata berikut ini litusbiha untuk menjadi jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Oke. Ada tilmidun, siswa fi di al-ashir 10, as-sof kelas, atsanawiyah, aliyah, yata'allam, belajar atau sekolah, Muhammad minal madrasah, min dari sekolah 3 al-hukumiyah negeri. Ya, susunan yang tepat ada di, ini harus teliti juga ya. Ada di dal. Ini harus teliti. Coba kita cek nomor yang A. Yata'allamu Muhammad tilmidun. Muhammad murid belajar di. Ini masih kurang cocok, kurang sesuai, kurang pas. Kita coba yang B. Yata'allamu Muhammadun tilmidun fil madrasah minas safil asir at-tanawiyah al-hukumiyah at-tsalisa. Ini juga kurang tepat. Belajar atau Muhammad belajar murid di sekolah. Ini kurang tepat. Yang C. Muhammad tilmidun fi safil asir. Muhammad murid di kelas 10. Yata'allamu belajar minal madrasati al-hukumiyah dari sekolah negeri 3 aliyah. Nah, ini kurang sesuai. Atsanawiyahnya harusnya di sini. Al-madrasah atsanawiyahnya. Ini kesalahannya di sini. Yang dal. Muhammad tilmidun yata'allamu fis saffil ashir.
Muhammad murid yang belajar. Muhammad murid, ia belajar atau sekolah di kelas 10 minal madrasati ats-tsanawiyah dari sekolah atau madrasah aliyah negeri 3. Nah, ini yang paling sesuai susunannya. Yang ini kesalahannya di mana? Muhammad tilmidun yata'alamu. Muhammad siswa belajar di kelas 10 dari aliyah sekolah negeri. Lah, harusnya kan al-madrasahnya di sini sebelum ats-tsanawiyah. Oke, jawabannya tepat adalah yang D. Oke, lanjut nomor 15. Arji'u minal madrasati thumma durusi fil baits. Saya pulang dari sekolah kemudian pelajaran saya di rumah. Jadi kita harus tahu artinya ya. Jawabannya yang paling tepat yang mana? Apakah alif? Usyahidu, menonton atau menyaksikan. Kurang tepat. Atanawalu, makan. Kurang tepat. Atbahu, masak. Kurang tepat. Adhabu, pergi. Kurang tepat juga. Uroji'u. Uroji'u ini sama dengan udzakiru, yang artinya mereview atau belajar kembali atau murojaah pelajaran-pelajaran di rumah. Jadi jawabannya uroji'u. Arji pulang, uroji'u mengulangi kembali atau review pelajaran-pelajaran. Oke, jawabannya An-Namrah as-sadisa asyar. Nomor 16. Fi hunaka furnun wathalaja wasikin wa ghairu dzalik. Di situ ada, di sana ada kompor, kulkas, pisau dan lain-lain. Nah, berarti ini adalah alat-alat yang ada di dapur. Dapur ini di mana? Nah, dapur ini bahasa Arabnya adalah apakah alif? Ghurfatul julus. Ghurfatul julus ini ruang keluarga, bukan. Ba, ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul naum, ruang tidur. Ghurfatil maktab atau al-maktab ini kantor. Al-matbah, dapur. Nah, tadi yang tepat, berarti yang tepat adalah al-matbah karena kompor, kulkas dan pisau itu ada di dapur. Al-matbah. 17. Atanawalul asya ma'a usrati fi ghurfatil akli. Terjem ila lughatil Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atanawalul asya. Asya, ini A-nya di fathah, itu artinya makan malam. Saya makan malam bersama keluarga saya di ruang makan. Oke, berarti jawabannya di sini adalah yang C. Kalau yang alif saya sholat isya, bukan ya, asya. Kalau sholat isya itu isya, di kasroh i, ya. Ini kan asya. Jadi alif, B ini salah, D juga salah. Saya sholat isya bukan ya. Jadi tidak ada sholat isya di sini kalimatnya. Saya makan malam, betul. Saya makan malam bersama keluarga di warung makan. Lah, yang ini kesalahannya di warung makan. Padahal ghurfatil akli, ini ghurfatul akli itu ruang makan, bukan di warung makan. Jawabannya adalah C. Nomor 18, kita masuk ke materi dhamir, kata ganti ya. Nomor 18. Ana usyahidu at-televizyun ma'akhi. Istabdil ad-dhamir bid-dhamir anta. Saya menonton televisi bersama saudara saya. Gantilah dhamir atau kata ganti dengan dhamir anta. Oke. Kalau ana berarti ini anta, semuanya anta, betul. Tinggal menyesuaikan fi'ilnya ini tuh syahid. Anta itu dhamirnya depan ini tak. Jadi alif ba itu betul. Oke. Kita cek dulu ya. Dua ini hampir betul. Kita lihat dulu yang alif. Anta tusyahidu at-televizyun ma'a akhi. Kamu menyaksikan televisi bersama saudaraku.
Yang kesalahan di sini adalah akhi. Ini diminta untuk menggantikan dhamir anta, sehingga ini juga harus diganti, bukan akhi lagi, tapi akhika, karena anta itu jika digandeng menjadi akhika, bukan akhi anta ya, akhika. Sehingga jawabannya paling tepat adalah B. Oke. Oke, yang alif ini kesalahannya ada di sini. Ini belum diganti menjadi dhamir anta. Sehingga jawabannya yang tepat adalah B. Akhi kalau diganti dhamir anta menjadi akhika. Ana usyahid, usyahid kalau diganti anta menjadi tusyahid. Akhi menjadi akhika. Oke. Jawabannya adalah B. 19. Takro'ina durusal lughatil arabiyah. Kamu membaca pelajaran bahasa Arab. Ini diminta untuk melengkapi dhamir yang sesuai dengan fi'il takro'ina. Nah, takro'ina ini depannya ta dan belakangnya ada ya nun, ina. Maka dhamir atau kata ganti yang tepat adalah anti. Oke. Kalau ana, maka depannya harus ganti a, ana akro'u. Kalau anta takro'u, tidak usah diberi tambahan di belakangnya. Huwa depannya ya, yakro'u. Hiya depannya tak, takro'u. Jadi yang paling tepat anti takro'ina. Oke, nomor terakhir 20. Anta tadrusu fil madrasati ats-tsanawiyah. Kamu belajar atau sekolah di madrasah aliyah atau SMA. Ma tahtahu khat dhamir. Ya, kata yang bergaris bawah ini termasuk dhamir apa? Oke. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya dhamir ada dua, ada mutasil dan ada munfasil. Mutasil itu yang sambung seperti ini. Nah, ini sambung dengan kata, satu kata. Sedangkan munfasil itu yang pisah. Munfasil pisah seperti anta, ana, huwa. Itu pisah, tidak tersambung. Sehingga anta ini termasuk munfasil. Di sini yang munfasil ada dua. Yang mutasil ini jelas salah karena sambung ya, artinya munfasil ini terpisah. Nah, sedangkan anta ini terpisah. Tapi ini munfasil apa? Fi mahalli rofa, posisinya ada di mahal rofa atau fi mahal nasab. Karena anta ini di awal kalimat yang menjadi kedudukannya sebagai mubtada, dan mubtada itu biasanya mahal rofa, bukan nasab. Sehingga jawabannya yang tepat adalah D. Hasanan ayat talaba ahibba kafaitu huna. Baik anak-anak, terima kasih. Cukup sampai sini penjelasan saya tentang beberapa soal untuk persiapan PTS ganjil. Ma'an najah, semoga berhasil. Syukuran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.